Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathar Nawari. Saya adalah siswa kelas 10 dari Sekolah MAN 2 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang generasi muda bebas dan anti korupsi dalam memenuhi persyaratan Asesmen 5 sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Pokok bahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian korupsi. Pokok bahasan yang kedua yaitu adalah dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Pokok bahasan yang ketiga yaitu adalah nilai-nilai anti korupsi. Pokok bahasan yang keempat itu adalah penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah cara mencegah perilaku korupsi sejak dini. Apa itu korupsi? Korupsi secara definisi diartikan sebagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat publik atau aparatur pemerintahan yang dimana menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Adapun pengertian korupsi secara yuridis dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi diartikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau suatu kooperasi yang mengakibatkan kerugian keuangan di suatu negara dan perekonomian negara. Adapun pengertian korupsi menurut para ahli, yaitu menurut Robert Ligard, diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal-hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadi, serta melanggar aturan pelaksanaan yang ada. Dari pengertian korupsi tersebut, tentunya korupsi sangat berpengaruh bagi bangsa dan negara. Adapun dampak-dampak korupsi bagi bangsa dan negara yaitu diantaranya satu, melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Penurunan produktivitas dan penurunan pendapatan dari sektor pajak akan menjadi faktor penurunan kualitas barang dan jasa yang berpengaruh bagi lambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Lalu dampak yang kedua yaitu adalah meningkatnya kemiskinan. Korupsi yang dilakukan di suatu negara akan berpengaruh bagi masyarakat, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu dampak korupsi yang ketiga yaitu adalah menurunnya investasi. Korupsi sangat berpengaruh pada penurunan investasi, karena korupsi akan berdampak bagi kerugian yang didapatkan oleh investor-investor dalam maupun luar negeri. Apabila korupsi terjadi, maka hal itu pun terus terjadi di suatu negara. Lalu dampak korupsi yang keempat yaitu adalah terjadi perbedaan pendapatan. Korupsi sangat berpengaruh bagi perbedaan pendapatan di masyarakat dan di suatu negara. Yang akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Lalu dampak yang terakhir adalah terjadi penurunan kebahagiaan di suatu negara. Dari dampak-dampak tersebut yaitu adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi, lalu menurun investasi, serta terjadi perbedaan pendapatan. Itu pun sangat berpengaruh untuk masyarakat. Dan apabila hal tersebut terus terjadi, akan terjadi penurunan tingkatan kebahagiaan di suatu negara. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan pada jiwa generasi muda saat ini demi kepentingan di masa depan yaitu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah kedisiplinan, yang kelima adalah tanggung jawab, yang keenam adalah kerja keras, yang ketujuh adalah integritas, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Adapun cara untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah menjaga integritas dalam segala tindakan dan perbuatan. Maka dari itu, kita harus menolak secara tegas bentuk-bentuk keterlibatan dalam tindakan yang tidak jujur. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas, dengan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang telah diambil, dengan menerima segala konsekuensi atas perbuatan yang salah dan mampu memperbaiki kesalahannya agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian di masyarakat. Yang ketiga adalah jujur dalam lingkungan sekolah, yaitu
dengan tidak mengambil hak-hak orang lain, seperti menyontek. Yang keempat adalah adil dalam segala tindakan, yaitu bertindak dengan adil segala bentuk perbuatan dengan tidak memihak dalam situasi apapun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah menerapkan hukum dan peraturan-peraturan yang ada, seperti menerapkan peraturan lalu lintas, lalu yang kedua adalah peraturan pajak dan peraturan lingkungan. Maraknya kasus korupsi yang telah terjadi beserta dampak yang ditimbulkan telah membuka mata masyarakat luas akan pentingnya upaya untuk pencegahan perilaku korupsi di samping upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu upaya untuk pencegahan perilaku korupsi ini dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah sebuah pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta sikap anti korupsi di kalangan individu, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga, yang bertujuan untuk membentuk karakter seseorang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Cara tersebut merupakan solusi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pada generasi muda untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi sejak dini. Maka dari itu, marilah kita bangun generasi muda yang berintegritas baik, memiliki harga diri, berperi kemanusiaan yang tinggi, serta bebas dan anti korupsi. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat 2024, Jaya Jaya Jaya.